Halo football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Southampton versus Manchester United, setan merah ditahan 1-1. Manchester United melawat ke St. Mary's pada pekan kedua Premier League. Tampil mendominasi, MU justru kecolongan di menit ke-30 oleh bola sepakan Adams. Oh, now Adams. In it goes. Babak pertama ditutup untuk unggulan tuan rumah. MU mencoba meningkatkan intensitas serangan di babak kedua. Gol penyama tiba di menit ke-55 lewat kaki Mason Greenwood. Pogba goes in and then Greenwood. Skor 1-1 bertahan sampai pertandingan usai. Dengan hasil ini, MU sementara menempati posisi kelima klasemen Premier League dengan 4 poin dari 2 laga, sementara Southampton di urutan ke-13 dengan 1 poin. Wolves versus Tottenham, gol Dele Alli menangkan Spurs. Duel Wolverhampton versus Tottenham dihelat di Molineux Stadium. Tim tamu berhasil unggul 1-0 di babak pertama melalui gol Dele Alli. The penalty and scores it. Gol tersebut ternyata menjadi satu-satunya gol di laga ini. Dengan hasil ini, Wolves tertahan di posisi ke-16 dengan raihan 0 poin, sedangkan Spurs bertengger di posisi ke-4 dengan raihan 6 poin. Arsenal versus Chelsea, The Blues menang 2-0. Arsenal versus Chelsea tersaji di Emirates Stadium. Di babak pertama, Chelsea unggul dengan skor 2-0. Romelu Lukaku mencatatkan gol di menit ke-15. Kemudian di menit ke-35, Reece James menggandakan keunggulan. Di babak kedua tidak ada skor yang tercipta, skor 2-0 bertahan sampai akhir. Hasil itu membuat Chelsea sementara memuncaki klasemen Liga Inggris sementara dengan 6 poin, sedangkan Arsenal terjerembab ke peringkat ke-19 dengan 0 poin. Atletico versus LC, Korea menangkan Los Rojiblancos 1-0. Atletico Madrid versus LC tersaji di Wanda Metropolitano Stadium. Gol tunggal Angel Korea di menit ke-39 menangkan tuan rumah 1-0. Hasil itu membuat Atletico sementara memuncaki klasemen Liga Spanyol dengan koleksi 6 poin dari 2 laga. LC ada di peringkat ke-16 dengan 1 poin. Levante versus Real Madrid, penuh drama, imbang 3-3. Levante versus Real Madrid berlangsung di Estadio Ciudad de Valencia. Madrid unggul terlebih dahulu di menit ke-5 berkat aksi Gareth Bale. Skor 0-1 menghiasi babak pertama. Memasuki babak kedua, drama terjadi. Tuan rumah berhasil menyamakan kedudukan di menit ke-46 lewat Roger Marti. And now Roger Marti! Courtois can't save. Gol Jose Campana di menit ke-57 membuat Levante berbalik unggul. Cross is a good one. Campana! Memasuki menit ke-73, Vinicius berhasil menyamakan kedudukan. Who gets away from Miramon? Vinicius scores! Levante mampu unggul lagi berkat gol Robert Pierre di menit ke-79. Free kick comes in, bounces down, what a chance! Vinicius berhasil mencetak brace di menit ke-85 untuk membuat skor kembali imbang 3-3. Vinicius goes for the flick. Levante sempat bermain dengan 10 pemain setelah Aitor Fernandez di kartu merah di menit ke-87. Skor 3-3 tidak berubah hingga peluit panjang dibunyikan. Dengan hasil ini Real Madrid sementara duduk di peringkat kedua klasemen Liga Spanyol dengan 4 poin, sementara Levante ada di peringkat 8 dengan 2 poin. Di pertandingan lainnya, Real Sociedad menang 1-0 atas Rayo Vallecano.
Udinese versus Juventus, gol CR7 dianulir, Bianconeri imbang 2-2. Laga Udinese versus Juventus digelar di Stadion Friuli. Juventus langsung menggebrak di awal pertandingan. Hasilnya, gol pun tercipta ketika laga baru berjalan 3 menit berkat aksi Paulo Dybala. But inside the box, cutback's a decent one as well. And Dybala open. Juve berhasil menggandakan keunggulan di menit ke-23 lewat Juan Cuadrado. It might go alone. Cuadrado, and he finds the back of the nets. Memasuki babak kedua, Udinese mampu bangkit dan mencetak 2 gol lewat aksi Roberto Pereira di menit ke-51. Pereira steps up and converts. Cool as you like. Dan Gerard Deulofeu di menit ke-83. Taking a gamble or two, an unnecessary gamble. Here's Deulofeu. Skor imbang 2-2 pun menghiasi pertandingan. Dengan hasil ini, Udinese dan Juve berturut-turut berada di peringkat ke-8 dan 9 dengan raihan 1 poin. Roma versus Fiorentina, Il Giallorosso menang 3-1. Laga Roma versus Fiorentina digelar di Stadion Olimpico. Fiorentina harus bermain dengan 10 pemain di menit ke-17 setelah Dragowski diusir wasit. Roma lantas menggebrak dan berhasil mencetak gol di menit ke-26 lewat aksi Hendrik Mkhitaryan. Mkhitaryan looked offside. He finds the back of the net. Memasuki menit ke-52, Roma pun kehilangan pemain setelah Nicolo Zaniolo diusir wasit. Fiorentina lantas berhasil menyamakan kedudukan lewat aksi Nikola Milenkovic di menit ke-60. Is it in? And here's a chance for Milenkovic. Namun Roma berhasil mencetak 2 gol berkat brace Jordan Veretout di menit ke-64 For Tammy Abraham, it's back towards Jordan. dan di menit ke-79. Straight from Shomorodov, lovely ball. Veretou's in again. His second. Skor 3-1 pun menghiasi pertandingan. Hasil ini mengantarkan Roma ke posisi ketiga dengan raihan 3 poin, sedangkan Fiorentina tertahan di peringkat ke-18. Napoli versus Venezia, 10 pemain, Il Partenope menang 2-0. Duel Napoli versus Venezia digelar di Stadion Diego Armando Maradona. Napoli terpaksa bermain dengan 10 pemain pada menit ke-23 setelah Victor Osimhen diusir wasit. Walau bermain dengan 10 pemain, Napoli berhasil mencetak 2 gol berkat aksi Lorenzo Insigne di menit ke-62. Yeah, for the second time. Dan Elif Elmas di menit ke-72. Elmas changes the angle and makes Skor 2-0 menghiasi pertandingan. Dengan hasil ini, Napoli berada di posisi keempat dengan raihan 3 poin, sedangkan Venezia tertahan di posisi ke-19. Di pertandingan lainnya, Bologna menang 3-2 atas Salernitana. Bayern versus Köln, sengit di Rotten menang 3-2. Laga Bayern versus Köln digelar di Stadion Allianz Arena. Tidak ada gol tercipta di babak pertama. Memasuki babak kedua, Bayern berhasil unggul lewat Lewandowski di menit ke-50. Oh, Musiala, lay back, there it is. Serge Gnabry menggandakan keunggulan di menit ke-58. Muller's ball in, that's avoided it. Köln berhasil menyamakan kedudukan berkat gol Anthony Modeste di menit ke-60 Away from home, 2 goals down, Modeste. dan Mark Uth di menit ke-62. There's another ball, there's another goal. Serge Gnabry menjadi pahlawan Bayern berkat pressnya di menit ke-71. Gnabry, he's got room to shoot, it's Köln, it's Köln. Tak ada tambahan gol di sisa laga, skor 3-2 untuk Bayern menghiasi pertandingan. Hasil ini membawa Bayern naik ke posisi keempat dengan 4 poin dari 2 pertandingan. Sementara itu, Köln tertahan di posisi ke-8 dengan 3 poin. Di pertandingan lainnya, Hoffenheim bermain imbang 2-2 dengan Union Berlin. Southampton versus Manchester United, Solskjaer keluhkan wasit.
Ole Gunnar Solskjaer mengeluhkan kepemimpinan wasit di laga Southampton versus Manchester United. Dia menilai ofisial membiarkan beberapa pelanggaran terjadi. Solskjaer menyoroti kepemimpinan wasit Craig Pawson yang dinilainya terlalu lembek dengan pelanggaran. Hal tersebut dianggapnya berbahaya karena mengubah permainan menjadi lebih kasar. Salah satu yang disorot Solskjaer yakni pelanggaran Jack Stephens kepada Bruno Fernandes yang tidak diindahkan wasit. Dalam pandangannya, Manchester United pantas mendapat tendangan bebas akibat kejadian tersebut. Manchester United samai rekor tandang Arsenal. Hasil imbang melawan Southampton membuat Manchester United gagal melanjutkan tren positif usai meraih kemenangan telak 5-1 atas Leeds United pada pekan perdana. Meski begitu, ada rekor tersendiri yang dicapai Bruno Fernandes dan kawan-kawan di St. Mary's Stadium. Ya, Manchester United berhasil mempertahankan rekor tidak terkalahkan di laga away Premier League. Klub asal Manchester itu kini belum pernah kalah dalam 27 pertandingan tandang secara beruntun dengan catatan menang 17 kali dan imbang 10 kali. MU terakhir kali menelan kekalahan di markas lawan saat menghadapi Liverpool pada Januari 2020. Setan Merah saat itu tumbang 0-2 di Anfield. Anak asuh Ole Gunnar Solskjaer kini menyamai rekor yang sebelumnya dipegang Arsenal. Gunners tidak terkalahkan dalam 27 laga away sepanjang periode April 2003 hingga September 2004. Arsenal dicemooh fans sendiri, Mikel Arteta maklum. Arsenal dikalahkan Chelsea dalam pekan kedua Liga Inggris. Sudah 2 kali The Gunners kalah, fansnya lantas mencemooh dan Mikel Arteta maklum. Di menit-menit akhir kontra Chelsea, fans Arsenal yang hadir di stadion mencemooh timnya sendiri. Tak ayal para fans begitu kesal dan kecewa dengan performa Leno dan kawan-kawan. Anda tidak bisa meminta fans untuk bersabar. Mereka ingin melihat timnya menang dan memang sudah seharusnya begitu, ungkap Arteta. Kami sekarang dalam situasi yang sangat sulit. Kami kehilangan beberapa pemain karena COVID dan lainnya, tutupnya. Nuno senang Harry Kane main lagi bersama Spurs. Pelatih Tottenham Hotspur Nuno Espirito Santo senang terhadap kontribusi Harry Kane dalam penampilan pertamanya musim ini saat Spurs menang 1-0 atas tuan rumah Wolverhampton Wanderers. Dia melakukannya dengan bagus, dia telah membantu tim, kata Nuno tentang kontribusi Kane. Dia masih dalam proses meningkatkan kebugarannya, tetapi dia memang salah satu pemain terbaik di dunia. Anda bisa melihat dia membantu tim dalam penguasaan bola. Lanjutnya, Nuno bahkan menandaskan kontribusi lebih besar lagi bakal mengalir dari sang striker. Ronaldo celaka dalam 4 menit. Cristiano Ronaldo gagal mempersembahkan kemenangan perdana bagi Juventus dalam laga pekan pertama Liga Italia saat melawan Udinese. Cristiano Ronaldo sebetulnya sanggup menggetarkan jala gawang Udinese pada menit ke-90+4. Ronaldo bahkan sudah membuka baju untuk melakukan selebrasi bareng para pemain Juventus. Ulah Ronaldo membuat wasit Ivano Pezzuto memberikan kartu kuning kepada sang kapten timnas Portugal pada menit ke-90+5. Pada menit ke-90+7, Ivano Pezzuto memastikan menganulir gol Cristiano Ronaldo. Ronaldo dianggap sudah lebih dulu terjebak offside sebelum menyundul umpan Chiesa. Gosip Cristiano Ronaldo minta dicadangkan, ini kata Allegri. Pelatih Juventus Massimiliano Allegri mengatakan adalah keputusannya menaruh Cristiano Ronaldo di bangku cadangan saat laga berkesudahan imbang 2-2 melawan Udinese di Dacia Arena Minggu 22 Agustus. Hal tersebut bukan karena permintaan Ronaldo seperti dilaporkan media massa Italia. Sky Italia mengatakan Ronaldo meminta dipasang sebagai pemain cadangan untuk pertandingan pembuka musim Serie A guna menjaga tetap bugar saat dia pasti pindah dari klub itu. Pemain depan Portugal itu baru masuk lapangan dari bangku cadangan pada menit ke-60. Ronaldo merasa baik-baik saja. Saya telah berbicara dengan dia sebelum pertandingan ini, berkata kepada dia bahwa dia akan masuk dari bangku cadangan, kata Allegri kepada DAZN. Dia membuat dirinya siap, dia melakukannya dengan baik saat masuk lapangan. Lanjutnya, konsep baru bikin Inter Milan makin mengerikan.
Pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi, mengaku sangat puas dengan hasil yang didapat di Serie A pekan pertama usai melibas Genoa 4 gol tanpa balas. Hasil ini didapat berkat konsep baru yang dijalani Nerazzurri. Raihan positif ini juga tak lepas dari konsep baru yang dijalankan Inzaghi. Sebagai juru taktik anyar, dia mampu meracik strategi yang membuat permainan Inter semakin atraktif namun tetap tajam di depan. Dia juga mampu dengan cepat memadukan pemain lama dan baru. Hakan Calhanoglu dan Edin Dzeko bahkan menjadi bintang kemenangan di laga perdana. Konsep baru yang dicanangkan oleh Inzaghi diprediksi bakal membuat Inter semakin ganas bila mampu mengeluarkan kemampuan anak-anak asuhnya secara maksimal. Laga Nice versus Marseille dihentikan gara-gara penonton serbu lapangan. Pertandingan Ligue 1 Prancis antara tuan rumah Nice dan Marseille di Allianz Riviera terpaksa dihentikan setelah supporter tim tuan rumah menyerbu masuk lapangan dan memburu pemain Marseille, Dimitri Payet. Wartawan AFP yang meliput pertandingan itu melaporkan bahwa masalah bermula dari kembang api yang menyala yang dilemparkan balik ke arah tribun oleh Payet pada menit ke-75. Payet menjadi sasaran lemparan botol plastik setiap kali hendak mengambil tendangan sudut. Para pendukung Nice yang marah kemudian masuk lapangan hendak memburu Payet sebelum wasit membimbing kedua tim masuk ruang ganti. Lyon sepakat datangkan Shaqiri dari Liverpool. Lyon mengatakan telah mencapai kesepakatan mengontrak gelandang internasional Swiss Xherdan Shaqiri dari Liverpool. Pemain itu dijadwalkan tiba di Lyon Minggu malam untuk menjalani tes medis guna menuntaskan kontrak senilai 11 juta euro. Shaqiri pernah memperkuat Basel, Bayern Munchen, Inter Milan, dan Stoke City sebelum bergabung dengan Liverpool pada 2018, di mana dia memenangkan medali Liga Champions yang keduanya. Dia tampil dalam 7 pertandingan saat Liverpool menjuarai Liga Primer pada 2019-2020. Musim lalu dia sudah 22 kali tampil dalam semua kompetisi dengan menghasilkan 4 gol. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!